الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. Ibu-ibu, bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mandi di kolam, mandi di kolam di pinggir kali. Ibu-ibu yang tidak jawab salam, hati-hati suaminya kawin lagi. Bu, 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 yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semangat ini. Berarti bapak-bapak tidak ada peluang, Pak. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din. Amin. Wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati tuan-tuan guru, para alim ulama, para tokoh agama, para sesepuh, para ustaz, para kiai, hadir bersama kita ketua DKM, ketua-ketua majelis, ada majelis gabungan di sini, ada unsur dari kelurahan, ada Pak RW, ada Pak RT, ada sesepuh tokoh masyarakat. Yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Semuanya saja, ibu-ibu, bapak-bapak, majelis masjid. Itu maksud saya tadi. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada orang yang kumpul di masjid, yatluna kitab Allah, dibacakan Al-Quran, mereka kumpul ngaji untuk memahami agama, maka illa nazalat alaihim as-sakinah. Pertama, Allah akan berikan ketenangan. Mudah-mudahan semuanya kita dapat ketenangan, insya. Jangan salah, ketenangan tidak selalu berbanding lurus dengan apa nih? Hah? Jari. Masih pagi sudah fulus. Ketenangan tidak berbanding lurus dengan tidak selalu berbanding lurus dengan uang. Kebahagiaan tidak selalu berbanding lurus dengan harta. Betul? Ketenangan tidak selalu berbanding lurus dengan materi. Ketika orang ngaji di masjid, apa kata Nabi? Nazalat alaihim as-sakinah. Dia akan diberikan ketenangan. Banyak orang kaya, rumahnya banyak, asetnya banyak, kendaraannya, istrinya, tapi betapapun materinya banyak, tidurnya tidak nyenyak. Betul? Apa kesimpulannya? Menunjukkan ketenangan tidak selalu berbanding lurus dengan uang. Ibu-ibu nih Masya Allah nih, ya Allah, ini wajahnya teduh-teduh semua ini. Wajah yang penuh dengan ketenangan, karena rajin hadir di majelis ilmu, rajin ngaji. Betul? Orang kaya, dia mau tenang harus telan obat baru bisa tidur. Betul tidak? Masya Allah, ya Allah, Subhanallah, enak bener nih. Manggis, pisang, cakep udah. Kalau begini saya lama ceramahnya. Bu, ada orang yang materinya banyak belum tentu bahagia. Begitu dia mau tidur, dia harus telan obat baru bisa tidur. Coba lihat ibu-ibu ini.
baru buka Quran 5 menit. Ya Allah ya Karim. Alhamdulillah. Wa ghasyiyathumur rahmah. Orang yang ngaji di majelis ilmu, belajar Al-Quran, dibacakan Al-Quran di rumah Allah, wa ghasyiyathumur rahmah, hatinya diliputi rahmat. Amin. Wa haffathumul malaikah, langkah kakinya dari rumah kembali lagi ke rumah diproteksi sama malaikat, dijaga sama malaikat. Karena itu dalam banyak riwayat di majelis-majelis zikir ini ada banyak malaikatnya Allah. Ada satu malaikat Allah yang job desk-nya itu mencari mana aina majelis zikir. Di mana majelis zikir? Bu, ada berapa jumlah malaikat? Tidak terbatas. Ya kan? Yang populer ada berapa? 10. Aslinya tidak terbatas. Satu di antara malaikat Allah yang tidak terbatas itu namanya malaikat majelis zikir. Di mana ada majelis ilmu, dia bilang, "Hallumu ila hajatikum." Hei teman-teman malaikat yang lain, nongkrong di sini. Ada majelis zikir nih di Al-Hikmah. Datang ke sini. Masya Allah. Maka kata Nabi SAW yang keempat, wa dzakarahum fi man indah. Orang yang duduk di majelis ilmu, namanya dicatat oleh Allah, dicatat malaikat, dan malaikat akan laporkan ke Allah. Ya Allah, ada fulan bin fulan datang ngaji. Siapa namanya? Ini, catat. Ya Allah, ada fulan nyamperin majelis ilmu. Siapa namanya? Ini, catat, kasih pahala. Ya Allah, ada yang dari subuh udah nyetrika gamis, bingung mau pakai baju yang mana. Buat ngaji. Siapa namanya? Catat, kasih pahala. Dapat pahala, Bu. Bu. Ya Allah, apalagi ibu-ibu nih bukan main ini persiapannya ini. Seminggu belum acara dia udah milih tas nih. Mana yang cocok tas sama gamis ini nih. Ya Bu ya? Bu. Alhamdulillah. Ini sampai jam berapa nih kita nih? Hah? Sampai jam berapa kita nih, Bu? Jam 1. Ibu ngundang apa ngontrak nih? Saya di kontak sama Ibu Ririn kemarin bisa silaturahim di masjid ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kali ini saya diamanahkan berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Insyaallah mudah-mudahan ada catatan dan oleh-oleh yang kita bisa bawa pulang. Apa pelajaran ad-durus al-mustafadah yang bisa kita petik dari perjalanan dinas Isra Mi'raj Nabi? Ada 4, catat baik-baik. 1, Isra wal Mi'raj memberi kita pelajaran bahwa kita mesti membersihkan hati kita sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sepi bener ya? Jangan kalah sama orang yang doyan nyawer biduan. Biduan nyawer, coba lihat tuh. Ada yang ngasih, wah lagi, lanjut lagi. Masa orang baca Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kepaksa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Semuanya sadaqallahul. Enak ceramah di sini ya. Jamaahnya hafal Quran semuanya.
Ustadz baca sepotong ayat semuanya nyaut. Shadaqallah doang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Aqsa yang diberkahi keberkahan di sekelilingnya. Allah menjalankan Nabi linuriyahu min ayatina, agar Nabi diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Allah yang mengisrakan dan yang memi'rajkan Nabi adalah Tuhan yang mendengar dan yang maha melihat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Satu, dalam hadis riwayat Bukhari, sebelum Nabi di-Isra Mi'rajkan, Nabi dibelek dadanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, diisi dengan iman, ilmu dan hikmah. Anda jangan tanya bagaimana cara Jibril membeleknya. Ini Allah yang punya kuasa. Dibersihkan hati Nabi dengan Zam-Zam. Para ulama mengatakan sepanjang hidup Nabi Muhammad, peristiwa pembelekan dada Nabi ini 3-4 kali. Ketika Nabi anak-anak, ketika Nabi umur 10 tahun, lalu ketika Nabi selesai diutus menjadi Nabi, dan ketika Nabi berangkat Isra wal Mi'raj, dibersihkan. Puncak pembersihannya, tazkiyahnya ketika Isra wal Mi'raj. Di usia 3 tahun, 10 tahun, ketika diutus jadi Nabi, dibersihin doang. Tapi begitu mau Isra Mi'raj, dibersihkan dan diisi dengan ilmu, iman dan hikmah. Saudara yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Peristiwa ini mengisyaratkan sekelas Nabi Muhammad maksum minal ma'asi, dijaga dari maksiat, ya kan? Qad ghafarallahu laka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu Nabi itu. Nah, bukan kayak kita. Nabi baiknya aja dididik sama Allah, apalagi jeleknya. Jelek tidak mungkin, karena itu disebut maksum. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ada peristiwa di Al-Quran bapak-bapak, ada seorang tunanetra namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini baru hijrah masuk Islam, lagi maruk-maruknya belajar Islam, lagi puber-pubernya belajar Islam. Tetapi Nabi SAW melihat ada orang konglomerat, ya, borjuis Quraisy. Ini aset ini, kalau saya bisa dakwahkan Islam ke mereka, mereka tertarik, mereka akan bisa membantu Islam. Nabi lagi sibuk-sibuk dakwah, datang Abdullah bin Umi Maktum yang strata ekonominya orang miskin, bukan orang kaya. Berangkat dari masyarakat kelas bawah, ujuk datang nyamperin Nabi. Ya Nabi, alimni mimma allamakallah, ajarin saya Islam dong. Nabi lagi sibuk dakwah di depan orang kaya nih ceritanya nih. Datang orang miskin, ajarin aku Islam dong. Dan orang ini tunanetra, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Apa yang terjadi? Nabi membuang muka dari Abdullah bin Umi Maktum, ngelengos. Ketika Nabi ngelengos, turun ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada yang berwajah masam. Gitu kata Quran. Anda bisa bayangkan itu. Padahal yang dilakukan Nabi nggak salah-salah banget. Kalau ada orang tunanetra datang ke saya ngelengos, toh dia juga nggak ngelihat saya, paham nggak? Tapi karena Nabi yang melakukan, standarnya beda. Meskipun kecil kesalahannya, langsung dididik. Dan didikan Al-Quran luar biasa, Pak. Al-Quran tidak bilang begini diksinya, abasta wa tawallaita. Kenapa kamu berwajah masam dan kenapa kamu berpaling? Bukan begitu diksinya. Diksinya pakai kata ganti ketiga, abasa wa tawalla. Ada yang bermuka masam. Kan ngeri tuh. Iya kan? Masya Allah. Langsung dididik. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kalau ada orang yang main catur, lagi azan zuhur, udah masuk waktu sholat, boleh nggak? Boleh nggak? Pak,
Halo, Assalamualaikum. Boleh nggak Pak? Boleh. Kan waktu zuhur masih panjang. Betul nggak nih kira-kira nih? Tapi kalau ada ustadz main catur udah azan zuhur, pantas nggak? Jadi pertanyaannya bukan boleh dan tidak lagi, tapi pantas atau? Kira-kira begitu Nabi dengan kita. Makanya kecil aja kesalahan Nabi dikritik langsung sama Quran. Dadanya dibersihin. Gini, sekarang saya perlu disclaimer. Jangan pernah berpikir Nabi itu punya sifat busuk. Salah. Loh, terus kalau kok dibersihin kenapa Ustadz? Ibu pernah ke mall? Pernah? Datang ke toko tas begitu? Ya Bu ya? Bu? Toko baju, tas yang mahal biasanya dimasukin etalase nggak? Emang tasnya kotor? Kenapa dimasukin etalase? Menjaga, membuat dia lebih bernilai. Nabi hatinya udah bersih, dibersihin lagi di etalase, tuhurun ala tuhurin, makin bersih. Paham gak kira-kira nih? Jadi jangan bilang, oh hati Nabi kotor ya, makanya dibersihin. No, keliru tuh. Hati Nabi bersih dan dibersihkan lagi. Yang udah bersih aja dibersihin lagi. Gimana dengan kita nih? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Karim. Maka Isra wal Mi'raj ngasih pelajaran sama kita. Satu, tazkiyatun nufus, bersihkan kita punya hati. Inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik, baik semuanya. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia konslet, konslet semuanya. Apa itu? Hati. Apa itu hati? Sebenarnya kurang tepat kalau terjemahannya hati. Karena bahasa Arabnya hati itu bukan kolbu, tapi kibdah, liver. Tapi bahasa kita udah terlanjur menerjemahkan hati, kolbu itu hati. Ya nggak apa-apa juga sih, ya nggak. Tapi sebenarnya yang tepat itu jantung. Jantung itu kata ulama dibagi dua. Ada jantung yang jasmani. Ini jantung ini. Jantung yang jasmani. Physical heart. Ya kan? Tapi ada yang spiritual heart, jantung batin yang tidak terlihat. Di situ tempat hidayah itu. Halo, Assalamualaikum. Ini ibu-ibu kenapa diam? Apa terpesona dengan saya? Bu. Kata suami ibu menggoda, kaulah satu-satunya di hatiku. Pret. Nanti kalau suami ngomong begitu, ibu balas, sini saya ambil pisau, saya pengen belek. Mana isinya? Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang buat maksiat, buat dosa, idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau ada orang buat maksiat, hatinya itu dikasih noktah hitam, titik. Buat salah lagi, titik. Ngegibahin orang, titik. Bohong orang, titik. Ngambil uang di dompet suami, titik lagi. Bohongin bini, titik lagi. Lama-lama kolbunya hitam. Kalau udah hitam semuanya, sawa alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Hatinya mati, dikasih nasihat juga ogah dia dengerin. Apa yang dimaksud hati oleh hadis ini? Hati yang physical heart atau spiritual heart? Yang dalam apa yang luar? Karena kalau yang luar nggak mungkin. Ada yang maling sendal di Al-Hikmah, ditangkap sama massa, dibelek jantungnya. Hitam nggak? Enggak juga. Karena bukan itu yang dimaksud Nabi. Tapi kolbu yang jauhar rabbani jismul latif. Kolbu yang transenden, yang batin, yang orang bilang istafti qalbak, tanya hatimu. Tanya.
Ini mau pilpres ini. Tanya hatimu. Istafti qalbak. Tanya. Masalahnya hati setiap orang beda-beda, ya kan? Betul tidak? Istafti qalbak, tanya hatimu. Besok 14 Februari pergi ke TPS, doanya begini. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, ini doanya Abu Hurairah. Abu Hurairah kalau pengen milih sesuatu, dia doa begini. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, pilihkanlah untukku yang terbaik dari yang baik. Halo, Assalamualaikum. Halo. Masih hidup gak nih? Apa doanya? Allahumma ikutin dulu. Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Ulangin sendiri. 1, 2, 3. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Hafal semuanya. Walaupun ada sebagian yang saya dengar li gitu doang. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Bersihin kita punya hati. Masalahnya hati kita ini banyak penyakitnya, ya kan? Bu. Oh, ada yang di atas ternyata. Masya Allah. Hati kita banyak penyakitnya. Apa penyakitnya? 1. Apa bu? Dengki. Betul. Iri. Betul. Senang melihat orang susah, melihat orang Masya Allah. Ada tetangga beli AC baru, dia yang kedinginan. Ada tetangga beli kompor elektrik baru, dia yang kepanasan. Ya bu ya, bu. Bahkan kalau ada tetangganya beli mobil baru, dia tahu tuh kapan tanggal jatuh tempo bayarnya tiap bulan, tahu dia. Ini orang yang dengki, hasad, hiqat, syamatah, ghil, maka tidurnya nggak pernah nyenyak. Kenapa? Yang dia pikirin orang lain. Betul? Betul? Orang lain. Maka berlindung dari orang yang dengki. Bagaimana caranya? Baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasid idza hasad. Ibu juga begitu. Suami mau berangkat kerja, sini, Mas, saya doain dulu. Saya ruqyah. Qul a'udzu birabbil syarri min syarri ghasiqin idza waqab min syarri an-naffatsati. Mau tidur, qul a'udzu birabbil syarri min syarri ghasiqin. Takut ada yang dengki. Betul? Ada yang mengganggu. Ada perempuan di kantornya yang dengki sama ibu, dia ambil. Jadi pelakor. Perebut. Jadi biar tidak direbut, baca Al-Falaq. Tapi saya takut suaminya juga punya penangkalnya. Ya Allah, alhamdulillah. Tuh, apalagi penyakit hati kita? Sombong. Betul nggak? Hah? Betul? Apa sih yang kita sombongkan nih Pak? Allah nggak nilai kita dari fisik kita. Allah nggak nilai kita dari wajah kita, materi kita, nggak. Lihat hadis Nabi. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak menilai orang dari fisiknya, Allah juga tidak menilai orang dari tampangnya, Allah tidak menilai orang dari materinya. Yang Allah nilai dari hati dan amalnya. Betul? Kalau Allah nilai orang dari hartanya, Allah nggak adil. Karena yang berhak masuk surga yang kaya-kaya. Betul? Kalau Allah nilai orang dari fisiknya, Allah nggak adil.
Karena yang berhak masuk surga yang ganteng-ganteng, Afgan, Adam Jordan, Thomas Jorgi, Jeremy Thomas, Ustadz Azhari. Wah. Kalau Allah nilai orang dari cantiknya, Allah nggak adil. Kenapa? Karena yang berhak masuk surga yang cantik-cantik. Betul? Desi Ratnasari Paramita Rusadi, Innaka Kusherawati. Ini artisnya bapak-bapak ini. Umur-umur. Ya Allah. Bersihkan kita punya hati. Yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kita pulang ke Allah yang kita bawa hati yang bersih. Kalau hatinya nggak bersih, ditolak sama Allah. Bu, penyakit hati lebih bahaya dari penyakit fisik. Penyakit fisik sakitnya ada limitnya, meninggal. Tapi penyakit hati tidak ada limitnya. Sengsara di dunia, begitu di barzakh disiksa sama algojo kubur. Di neraka disiksa lagi gara-gara penyakit hati. Ih, ngeri. Ya Bu ya? Bu. Alhamdulillah. Yang kedua, pelajaran kedua. Salatul salam ala Rasul, salatullah ala Yasin Habibillah tawa wa bil hadi wa kulli mujah bi alil bad. Poin kedua, apa pelajaran Isra wal Mi'raj? Isra wal Mi'raj memberi pelajaran kepada kita bahwa huwiyatul muslim, identitas seorang muslim itu adalah minal masjid ilal masjid. Ya kan? Nabi diberangkatkan dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil, min ibtida'il ghayah ila intihail ghayah. Dari masjid ke masjid. Dia tidak bilang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal mat'am ilal mat'am. Nabi diberangkatkan dari restoran ke restoran, enggak. Ya. Bukan cerita makan nih, bukan. Ini ceritanya masjid. Maka Al-Hikmah ini, mana Pak Ketua DKM? Pak Ketua DKM? Maka Masjid Al-Hikmah ini harus menjadi oase bagi masyarakat apa nih? Kafling angkatan laut. Harus dibuat basah mereka lahir batin. Kan angkatan laut ini. Harus basah lahir batin. Harus jadi pusat dakwah, pendidikan, kaderisasi, maslahah ekonomi sosial. Al-Hikmah. Masya Allah. Maka itulah fungsi masjid dulu. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, masjid itu bukan cuman untuk ibadah ritual, buka subuh tutup isya, bukan. Itu kalau Jumatan bukan hanya ngumumin saldo kas doang, tapi itu pengumumannya jumlah anak yatim di kampung kita terdata, begitu. Masjid zaman Umar bin Abdul Aziz. Jumlah orang miskin terdata, begitu tuh, Masya Allah. Jumlah janda-janda terdata, Masya Allah tuh. Besok Ketua DKM perlu begitu tuh. Didata janda-janda, yang tua disantuni, yang muda. Pak Ketua senyum, Pak Ketua ini. Hati-hati Pak Ketua, mana istri? Saudara yang dimuliakan Allah SWT, masjid harus jadi oase.
Karena identitas kita ini masjid. Kalau ada orang Islam yang fobia dengan masjid, anti dengan masjid, tidak mau ke masjid, ogah ke masjid, laisa minna, dia bukan bagian kita. Kenapa? Mustahil kalau ada orang Islam gak suka dengan masjid. Kenapa? Hubungan kita dengan masjid ibarat ikan dengan air. Ada gak ikan yang gak suka sama air? Saya mau tanya dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada gak ikan yang gak suka air? Ada. Ikan mati. Jadi kalau ada orang Islam gak suka sama masjid, berarti hatinya mati. Betul gak kira-kira nih? Atau saya salah nih? Betul ya? Masya Allah. Ini identitas kita, masjid. Maka ini harus hidup terus. Kajian-kajian harus ada. Kalau yang begini mah ini show aja nih. Tapi yang lebih penting dari ini apa? Ngaji. Harus ada ngaji rutinnya, harus ada. Dan ibu-ibu juga begitu. Ini DKM udah nyiapin pengajian rutin, yang datang dikit. Begitu Isra Mi'raj, yang datang banyak. Padahal yang benar-benar ngaji itu bukan ini entertain doang ini. Yang ngaji bener itu lekaran, ada kiainya bawa kitab, duduk, nyatet, itu ngaji itu. Kalau ini, ya ada, tapi nggak terlalu dalam-dalam banget. Kenapa dalam-dalam banget? Ngantuk. Hah? Ustadznya di blacklist, gak usah undang lagi, serius banget. Aneh nih masyarakat kita. Jadi ustadz kalau nggak bisa ngebador, nggak laku. Lah ini ngundang pelawak apa ustadz? Makanya lebih laku pelawak yang ustadz daripada ustadz yang kagak pelawak tuh sekarang tuh. Kalau ada mantan pelawak jadi ustadz, laku sama ibu-ibu tuh diundang. Emang selera masyarakat kita rendah. Ada ustadz beneran, dia nggak mau tuh, serius banget. Betul nggak nih saya nih? Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Saudara yang dimuliakan Allah, maka identitas kita masjid. Seringlah ke masjid. Kalau kami ibu-ibu ustadz, ke masjid. Jamaah ustadz kalau bisa ke masjid. Tapi katanya seafdolnya di rumah. Iya, itu konteksnya dulu. Masyarakat muslim minoritas, adanya di Mekah atau Madinah, populasinya belum banyak, jarak rumah ke masjid jauh, rawan fitnah. Iya, baik-baiknya di rumah, nggak bisa jaga dirinya. Lah kalau tinggal di komplek TNI AL, masjid dekat, mayoritas muslim, apa yang ditakutin? CCTV banyak, masjid. Paham gak nih kira-kira nih? Malah dengan ibu-ibu ke masjid itu jadi dakwah buat bapak-bapak. Ih, malu kita. Kenapa? Jamaah sop perempuan banyak bener. Malu rasanya kalau kita nggak ke masjid. Betul nggak bang? Betul nggak nih? Bahkan suaminya juga malu. Waduh, kagak enak gue ini. Bini gue ke masjid, gue kudu ke masjid juga ini. Tuh, Masya Allah. Jangan ampe istrinya ngelarang suami ke masjid. Jangan gaul-gaul sama orang masjid. Udah di rumah aja sholat jadi imam saya. Wah, salah itu. Malah ibu tuh kalau bisa ngomong ke telinga suami, kalau mas gak ke masjid, saya tutup pintu kamar. Wah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi suaminya ke masjid. Betul gak nih pak? Halo, Assalamualaikum. Gak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid pengennya paling depan. Seumur-umur gak kenal masjid. Ada orang luar datang ke komplek TNI. Pak Haji, mana Al-Hikmah ya? Au katanya. Nggak tahu saya. Mana Masjid Al-Hikmah? Katanya di komplek TNI AL. Au katanya. Lah ini mah bukan au yang saya cari, AL katanya. Coba bayangin itu. Bertahun-tahun dia hidup, dia kagak tahu di mana letak Al-Hikmah. Kenapa? Nggak pernah silaturahim ke masjid. Sekalinya ke masjid pengennya paling depan, udah jadi mayat. Imam di belakangin sama dia. Kan sombong bener itu. La illallah. Betul nggak bu? Ya ilah. Jangan begitu dah.
Sekaya apapun kita butuh agama. Ada orang masih jaya-jayanya nggak mau kenal agama. Begitu dia udah sakit, sekaratul maut, baru panggilin ustadz dong. Baru butuh sama ustadz. Begitu dia sehat, jaya, dia dianggap tidak penting, sibuk. Maka hebat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, masya Allah. Umur saya lihat rata-rata sudah senja, tapi semangat masih fajar. Luar biasa, nuntut ilmu. Alhamdulillah. Fajar ini ada 3. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar kadzib tuh kayak subuh tapi belum subuh. Biasanya azannya 2 kali, itu yang pertama, itu fajar kadzib tuh dalam fikih. Ada fajar shadiq, udah beneran subuh. Salat sunnah, qobliyah subuh di sini. Bagus. Fajar kadzib, fajar shadiq, hati-hati yang ketiga, serangan fajar. Hati-hati nih. Hati-hati. Lah ini bapak-bapak ini tadi sholat fajar shadiq atau serangan fajar? Ada orang nggak pernah fajar shadiq tapi serangan fajar dia kantongin. Itu biasanya orang-orang yang bukan as-sholatu khairum minan naum, tapi an-naum khairum minas sholah kan. Bangun kalau ada uangnya. Bu, halo, Assalamualaikum. Ini senggol-senggol tipis saya nih. Yang ketiga. Biar cepat. Yang ketiga, Isra wal Mi'raj ini memberi pelajaran kepada kita, ya, bahwa hubungan kita, Mi'raj itu perjalanan ke atas. Rihlah umudiyah, vertikal. Isra itu horizontal, rihlah ufuqiyah. Ini memberi pelajaran bahwa kita mesti baik-baik sama Allah, baik-baik sama makhluknya Allah. Ini tema kita nih. Mengisrakan hablum minan nas, memi'rajkan hablum minallah. Saya yang kasih tema ini. Jadi yang tadi masih muqaddimah, ini kita baru mau masuk ngaji nih. Masih tahan gak ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Sama Allah cakep, sama tetangga baik. Itu Isra wal Mi'raj. Ada orang sama Allahnya cakep, sholat sof paling pertama. Pintu masjid belum dibuka, dia yang bukain. Belum masuk waktu sholat, dia azan. Soleh bener ini. Tapi sama tetangga cemberut, nggak pernah senyum. Fawailul lil musallin, celaka kamu sholat. Untuk apa kamu sholat kalau hubunganmu sama tetangga tidak bagus? Wa yamna'unal ma'un, kamu sholat tapi pelit, senyum saja kamu pelit, apalagi bantu tetangga. Itu Al-Quran yang bilang wa yamna'unal ma'un. Ada orang yang pelit dengan sesama. Sebaliknya, ada orang yang kalau sama temennya bukan main. Kalau ngumpul dia yang bayarin, kalau ngumpul dia yang ngempanin, kalau ngumpul rokok sama kopinya dia yang bayarin. Betul gak? Begitu Allah manggil Allahu Akbar, ngelengos dia. Baik sama makhluk tapi sombong sama Allah. Mudah-mudahan kita baik sama makhluk, baik sama Allah. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Yang terakhir catat. Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa salah satu pesan min ahammiyati durus wa ibar min rihlah al-Isra wal Mi'raj. Di antara hikmah yang penting untuk dicatat dari Isra wal Mi'raj adalah iqamatus shalah. Tegakkan salat, dirikan salat dan aplikasikan pesan moralnya. Nggak ada gunanya kita cerita Isra Mi'raj sampai tengah malam, acara dari jam 9 sampai jam 3, begitu subuh nggak ada yang datang ke Al-Hikmah. Bohong, ya nggak? Bicara Isra Mi'raj, bicara salat. Karena itu mari kita tingkatkan sholat kita, kualitasnya tingkatin, ya.
Saya udah sholat, umur saya 60 Ustaz. Bagus. Kalau saya balil umur 15, berarti orang ini udah sholat berapa tahun? Hah? 45, 35, 45 tahun saya sudah sholat Ustaz. Tapi kenapa setiap sholat saya tidak menikmati? Ya, bahkan saya merasa beban. Ya, karena Anda tidak belajar ilmunya sholat. Belilah buku sholat itu, lihat terjemahannya, apa maknanya. Kalau dibaca, diresapi, dihayati, hatamin bacaannya. Tahu nggak artinya Bu tuh? Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, tahu nggak artinya? Belajar itu, biar kita bisa menikmati sholat kita. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat. Ibadah yang lain bisa ditambal, bisa dikasih dispensasi, tapi sholat gak bisa. Tidak kuat berdiri, duduk. Tidak kuat duduk, tiduran berbaring. Tidak kuat, isyarat. Dilakukan semuanya. Tidak ada. Selagi masih ada nyawa, akalnya berfungsi, dia wajib sholat. Bersyukurlah kita ini masih sehat-sehat, masih bisa sholat. Ibu kebayang nggak orang yang sakit, koma, dia nggak bisa sholat? Atau orang yang sakit masih bisa sholat tapi nggak kuat berdiri, itu nggak enak. Maka kita bersyukur mumpung masih sehat. Jangan ada orang yang ninggalin sholat, jangan. Dosa besar. Dosa besar. Ibu-ibu kalau punya suami tidak sholat, berarti tidur malam sama orang fasik. Ngeri kan? Sekurang-kurangnya tuh. Kalau ada orang yang nggak sholat, ibu punya suami nggak sholat, ya, berarti teman tidur ibu siapa? Orang fasik. Apa itu orang fasik? Tahu hukum tapi melanggar hukum. Tapi kalau ibu punya suami bukan hanya tidak sholat, tapi mengingkari kewajiban sholat, ngeri lagi itu. Bang, sholat zuhur wajib tuh. Enggak, sunnah doang, begitu. Berarti ibu tidur sama orang kafir, orang yang ingkar sama kewajiban agama. Banyak suami itu Bu, kalau subuh kan berat tuh Bu, ya. Ini orang man sholal bardain, orang yang sholat bardain, asar dan subuh, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Kenapa? Sholat subuh ini masyakohnya berat, sulit. Ibu kalau subuh bangunin suami, elus-elus telinganya, assalamualaikum ayang beb, bangun. Kadang ibu-ibu kalau bangunin suami caranya kurang sop, niatnya bagus, caranya kurang benar, ya bang ya. Bangun, Pak, udah pensiun, bawa tanah masih dibangunin, bangun. Sholat kagak, berantem iya. At-tariqah aham minal maddah, cara kadang-kadang lebih penting daripada tujuan. Tujuannya bagus, caranya nggak bener, hasilnya nol. Caranya Bu perbaiki, elus-elusin kayak anak bayi itu. Bapak-bapak seneng begitu tuh, dielus-elus. Jangan salah ngelusin, ntar beda yang bangun. Assalamualaikum ayang beb, bangun. Nggak bangun juga Ustaz, elus lagi. Ya bang ya. Assalamualaikum, kecup Bu, gitu lah. Suami sendiri Bu Haji nggak apa-apa, asal jangan suami orang. Bangun bang, sholat subuh. Ibu besetel dah tuh yang cakep, pakai make up, wangi-wangian, semprot. Nggak bangun juga, lah namanya bapak-bapak. Maka pakai salam yang ketiga. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bangun. Bangun dia, bukan cuma dia yang bangun, piring di dapur bangun. Dah, gitu Bu ya. Bu, jangan sholat separuh-separuh. Ada orang yang sholat mazhabnya Persija, Persatuan Sholat Jumat saja. Ada orang yang mazhabnya itu PSSI,
persatuan sholat seumur sekali. Nah, itu sudah jadi mayat dia baru sholat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bukan hanya memaknai Isra wal Mi'raj, tapi kita bisa mengaplikasikan pesan moral, nilai-nilai di balik peristiwa Isra wal Mi'raj. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa tammim taqsirana. Ya Allah, terimalah salat kami, tambahlah kekurangan salat kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kami ilmu yang manfaat, wa rizqan wasi'a, rizki yang luas, wa amalan mutaqabbala, amal-amal kami engkau terima. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, beri kami ujung usia husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, kami berlindung ya Allah agar kami tidak su'ul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Beri kami imam, pemimpin, suami, anak, istri yang soleh soleha, yang meneduhkan kami semuanya. Rabbana atina fid dunya wa fil wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang dimuliakan Allah. Kita bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan kesehatan wal afiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.